Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Kita tuntaskan dulu materi ruh nggih, biar tidak terpotong-potong. Kemarin bulan Oktober bahas ruh, terus tanggal November kemarin apa Bapak Ibu? Ciri-ciri orang meninggal husnul khotimah. Oh iya. Ciri-ciri ini, ciri-ciri. Nah, malam hari ini biar kita tuntaskan. Nanti di bulan Januari kita akan membahas bab yang baru ya. Sekarang bulan Desember nih, 2024. 6 perkara ketika sakit Bapak Ibu. Karena ibu dan bapak mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita ini bakalan sakit. Betul apa betul Bu? Kita ini bukan robot yang selamanya sehat, selamanya kuat. Itu kurang mungkin. Suatu hari nanti pasti kita bakalan sakit, baik sakit karena tua atau sakit karena penyakit Bapak Ibu. Itu pasti. Karena Allah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 67, kita akan mengalami fase tsumma litakunu suyukhan, kita pasti bakalan tua, dan tua ini adalah masa lemah. Jadi suatu hari nanti pasti bakalan sakit. Atau sakitnya karena penyakit. Kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihataka qabla saqamika, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Berarti sakit itu titipan, berarti sehat itu titipan dari Allah. Yang sehat ini akan ditarik oleh Allah seiring bertambahnya usia kita. Nah ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada 6 perkara yang harus kita ingat Bapak Ibu kalau suatu hari nanti sakit. Yang pertama yaitu sabar. Dijelaskan oleh Nabi, wa in asabathu dharra, dan jika kalian ditimpa keburukan, kesusahan seperti sakit, sabara, hendaklah sabar. Fakana khairan lahu, karena kesabaran itu akan mendatangkan banyak kebaikan buat kita. Apa saja Pak Dede kalau kita sakit kemudian sabar? Yang pertama, panjenengan akan diberikan ganjaran pahala yang cukup fantastis, yaitu pahala tanpa batas. Ibaratkan panjenengan diberikan cek kosong, silahkan isi nominalnya sendiri. Kata Allah, innama yuwaffas sabbiruna, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa sabar ketika diuji, ajrahum, mereka akan mendapatkan ganjaran bighairi hisab, tanpa batas alias unlimited. Kenapa kudu sabar ibu dan bapak yang hadir? Karena kita berada di negeri Konoha ya. Administrasi kesehatan itu cukup jelimet, apalagi pakai BPJS. Kalau panjenengan datang ke Vaskes 1 seperti Puskesmas, klinik, paling-paling loro untuk masuk angin, migrain, watuk, betul nggih? Coba panjenengan datang ke Vaskes 2 ya, atau rumah sakit tipe C. Ada rumah sakit UNS, rumah sakit Yarsis, Ngipang, Kustati, itu mulai
penyakitnya rada-rada ngeri-ngeri, mulai dari operasi usus buntu, kemudian cuci darah, wah mulai. Tapi kalau jenengan datang ke rumah sakit tipe A, Muwardi Kota Surakarta contohnya, yang datang ke Muwardi itu bukan orang Solo. Banyak juga dari luar Solo seperti Wonogiri, Ngawi. Dari Wonogiri mangkat jam 2 subuh, tekan Jebre subuh, sabar antri, rumah sakit buka. Rumah sakit sudah buka, antri jika nomor. Wis entuk nomor, antri daftar. Wis antri daftar, antri cek tensi. Wis cek tensi, duduk sabar, antri nunggu dokter. Dokter teko, antri nunggu giliran diperiksa. Wis diperiksa, antri jika obat. Mangkat neng Muwardi subuh, mulai subuh neng Wonogiri. Bayangkan nek jenengan nek loro ora sabar, bakul kerupuk ketabrak Honda. Remuk, wis awake loro, habis tenaga, waktu, biaya, jenengan ra gelem sabar, jenengan nggak akan dapat pahala apa-apa, Bapak Ibu. Goreng tok loro. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada panjenengan kekuatan sehingga mampu menahan rasa sakit. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mampu menahan beratnya rasa sakit. Nyuwun ngapunten Ibu dan Bapak yang hadir, dalam kehidupan ini tidak semua orang kuat nahan loro. Tidak semua orang betah loro. Ada beberapa orang yang kalau sakit meneng, anteng, sabar. Tapi yo akeh. Weh. Nek loro iku yo misuh, ngamuk malahan. Betul apa betul Bapak Ibu? Wonge teko apa mboten? Nek loro malah nesu-nesu. Jadi tidak semua orang itu betah nahan loro. Nek wong iki sabar, oleh Allah akan diberikan ketabahan sehingga mampu menahan beratnya rasa sakit. Dan yang nomor 3 Ibu dan Bapak, orang yang sakit kemudian sabar, maka perjuangannya tidak akan sia-sia. Perjuangan dia berobat, perjuangan dia sabar menahan rasa sakit yang cukup lama, maka perjuangannya oleh Allah akan diganti dengan akhir hidup yang bahagia, happy ending. Dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabbaru, dan orang-orang yang senantiasa sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, dan sabarnya benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, maka orang-orang seperti ini ulaika lahum uqbaddar, kalau mereka meninggal akan mendapatkan akhir hidup yang bahagia, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat Bapak Ibu yang hadir, sing sabar dudu sing lara tok. Keluarga sing ngopeni wong lara ya kudu wong lara biasane sambat. Aduh iki lara yuga ning IGD. Sambat terus, Pak. Kita ya kudu ngopeni makane sing telaten, sing hati-hati. Makanya Ibu dan Bapak, kita ini berumah tangga, suami dan istri menikah, kita ini harus yuja di dunia, memperbaharui niat senantiasa. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang akan sakit duluan. Kita harus mempersiapkan mental kita. Misalnya sing sakit istri panjenengan duluan, istri jenengan ngembrok misalnya. Jenengan sebagai suami, urusan dapur, sumur, kasur kudu ngalah. Gimana lagi istrinya sakit kok ngembrok? Atau diwale, yang sakit duluan adalah suaminya. Suaminya ngembrok misalnya. Maka si istri terpaksa yang sebelumnya adalah tulang rusuk yang harusnya dilindungi dan dikasih sayangi, maka istri ini akan berubah menjadi tulang punggung yang harus mencari nafkah untuk keluarga.
Makanya kita juga di dunia memperbarui niat terus. Kalau nanti suatu hari nanti siapa yang sakit duluan, ya kudu sabar ngopeni sing loro. Nah, kemudian boleh jadi sakit yang menimpa panjenengan sebelum datangnya kematian untuk menggugurkan dosa-dosa ibu dan bapak. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin. Semua musibah yang menimpa seseorang illa kafarahullahu biha min khatayahu, maka musibah itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya salah satu doa yang kita ucapkan ketika mendatangi orang yang sakit, la ba'sa tahurun insya Allah, tidak mengapa, semoga sakit yang panjenengan alami bisa menggugurkan dosa-dosa panjenengan. Itu nomor satu, sabar. Nomor dua, wajib berbaik sangka. Ini tinggal 30 menit menuju isya. Nanti nyun ngapunten, habis kajian saya langsung pamit. Karena ngisi teng Kartasura jam 7:30 Ibu. Jadi berampung sholat nengono langsung pengajian. Nah, Ibu dan Bapak, nomor dua, kalau suatu hari nanti kita sakit, maka wajib berbaik sangka. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum, janganlah di antara kalian meninggal illa kecuali wa huwa yusinnu billahi dhon, di dalam hati panjenengan berbaik sangka. Jangan sampai panjenengan berpikir, ya Allah, aku iki kurangi apa? Salat ibadah yo mangkat. Aku yo ora tau nakal, ora tau maksiat. Kenapa engkau uji hamba dengan penyakit yang tidak ada obatnya? Autoimun, kanker dan sebagainya. Padahal tonggoku ya Allah ratau ibadah, ratau berbuat baik, hobine molimo, mendem medok main, awake sehat terus, ratau loro. Ya Allah, katanya jenengan ra adil. Wah, fatal, bahaya nih kayak gitu. Boleh jadi sakit yang menimpa panjenengan ibu dan bapak bisa apa ya? Tanda cinta Allah kepada panjenengan. Loh kok bisa? Kata Allah lewat Rasulnya, idza aradallahu bi 'abdihil khair, jika Allah menghendaki hamba ini dijadikan hamba yang baik, kalau dia punya dosa, ajjalallahu uqubah fid dunya, maka hukuman akibat dari dosanya tidak nunggu besok di akhirat, tapi di alam dunia sudah Allah balas tentang perbuatan dosanya dalam bentuk sakit, Bapak Ibu. Contoh Ibu dan Bapak, saya punya teman waktu S1 garap tugas, beliau ini di warnet. Pas garap tugas, DE neng warnet nemu folder. Sak folder isine film Unyil-Unyil Usrau. Tahu ya maksudnya film Unyil-Unyil Usrau. Film saru, Bu. Jenenge Ustadz yo manu, sia DE lagi imannya lagi ngedrop, kemudian nonton film Unyil-Unyil Usrau neng warnet, khatam sak folder, Pak. Rampung nonton film DE mulih neng daerah Mojolaban, Bapak Ibu. Malamnya cerita, malamnya Mas Dede aku mumet, gliyeng langsung muntah-muntah. Karena makin lemes, takut terjadi sesuatu, langsung dilarikan ke rumah sakit Kustati Pasar Kliwon. Langsung mondok 3 hari 3 malam, Pak. Itulah orang yang baik. Artinya DE sekali salah, sekali berbuat dosa, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Dan ingat, kita harus memasukkan keyakinan ke dalam hati kita, semua takdir Allah itu pasti baik. Termasuk sakit yang menimpa kita, kita harus tetap ridho dan ikhlas dengan penyakit ini. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kepada diriku untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Misalnya panjenengan punya penyakit yang sulit sekali sembuhnya, pasti jenengan harus berpikir, semoga semua ini ada hikmahnya.
Karena pernah saya sampaikan kepada panjenengan, seorang ibu ketika melahirkan anak sakit napa mboten ibu? Loro, taruhannya nyawa. Anaknya diopeni gede, kemudian anaknya kurang ajar, wani bentak bapak ibune, jenengan yo loro wati. Tapi anaknya suatu hari nanti sakit, jenengan tetap sayang. Begitu besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ternyata rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang beriman melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Wahai Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad, Allahu arhamu bi ibadihi. Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya min hadihi biwalidiha. Rasa sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi wajib berbaik sangka. Malahan kalau panjenengan tidak ridho, seakan-akan menolak, aku ora patut duwe penyakit koyo ngene. Malahan penyakite soyo parah, jenengan soyo tambah stres. Apalagi misalnya penyakit autoimun, jenengan tambah stres, ora trimo, ora menerima, autoimunnya makin parah. Kalau mulai bersahabat dengan takdir, ridho dengan ketetapan Allah, itu lebih membuat mental dan pikiran panjenengan lebih tenang gitu loh Bapak Ibu. Yang nomor 3, ketika panjenengan suatu hari nanti diuji sakit oleh Allah, maka wajib berobat. Ada orang Arab Baduy bertanya, "Ya Rasulullah, ala natadawwaw? Kalau kami sakit apakah wajib berobat?" Qala, kata Nabi, "Na'am, iya." Kemarin saya ngisi di Kartasura, ibu ada jamaah yang tanya, "Pak Dede, apakah hukumnya wajib orang sakit itu berobat?" Karena saya punya kawan, dia ini punya prinsip, nek aku loro, aku ora gelem berobat nganti mati ya wis. Bapak Ibu, tidak semua orang mudah dan gampang diajak berobat. Bapakku dhewe, bapak kandungku ning Kartasura, Bapak Ibu, nek loro arep tak jak priksa angel-angelan jawabku. Pak, ayo tak periksa neng klinik apa neng dokter apa neng rumah sakit. Gak, aku neng ngene wae gak. Le, tuku kepir 16 ae le. Wangel aja mah. Jadi hati-hati nggih Mbak Kum, Mbak Uti nek lara sama keluarganya diajak berobat ya sing manut sing gampang. Yang penting wala tatadawwa bi haramin. Tidak boleh berobat dengan cara dan benda yang haram. Ini yang tidak boleh. Awal Ramadan saya sering ngisi di beberapa hotel Solo. Karena hotel itu kalau awal Ramadan masih sepi. Hotel itu ramenya di pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan. Saat itu saya ngisi di Hotel Amerilo Solo, depan Matahari Singosaren. Ada GM-nya, namanya Pak Catur. Beliau ini tanya, "Pak Dede, saya ini punya ibu sepuh banget di rumah. Saudara-saudara saya sepakat mau bawa ibu ke pengobatan alternatif. Bagaimana ya Pak Dede hukumnya?" Tapi si tabib ini memberikan pesan, nanti kalau ke sini nggawa ndok sisan, nggawa welut, nggawa kembang ngono. Makanya kalau mau berobat ke alternatif, panjenengan harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai malahan berobat ngakunya kiai padahal dukun. Termasuk tidak boleh berobat dengan benda yang haram. Penyakit asma, bronkitis, paru-paru basah, sana makan daging codot. Penyakit kulit, sana makan daging tekek, Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad melarang berobat anidawail khaba'is, dengan obat-obat yang buruk, artinya yang najis.
Nah ibu dan bapak, kalau panjenengan ngopeni keluarga yang sakit, kemudian diajak berobat, kalau duit panjenengan kelong, tabungan panjenengan entek, ojo sedih. Jadi Gus Baha ketika ibunya sakit di rumah sakit, tabungan beliau entek kabeh. Tapi beliau bilang, alhamdulillah duitku entek di jalan yang Allah ridhoi. Hartaku tidak habis di jalan yang Allah murkai. Ternyata orang tua kita memiliki hak terhadap uang harta yang kita miliki. Dijelaskan, anta wa maluka liwalidika. Dirimu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Inna auladakum, sesungguhnya anak-anak yang engkau besarkan tersebut min atyabi kasbikum, mereka bisa hidup dan besar atas jasa dan usahamu. Faqulu min kasbi auladikum, maka makanlah makanan dari hasil mata pencaharian anak-anakmu. Jadi nembak kakung bauti samun sepuh, tidak produktif lagi, boten nyambut gawe meli, anak-anak wis mapan kabeh, wis duwe penghasilan kabeh, jenengan misalnya makan, minum, hidupnya melu anak iku jenengan duwe hak, ojo pekewu. Makanya di masyarakat kita itu kewali-wali oh Bapak Ibu. Nek anak melu wong tua, melu bapake, melu ibuke, anak iku dadi ra ojo ya Bu. Bapake pulang kerja neng dalan ngomong, "Le, bapak arep mule, arep ditumbaske nopo?" Anak dadi raja. Tapi nek wong tua melu anak dadi babu. Kok ibu guyu curiga saya ya. Gitu. Nek anak melu wong tua dadi raja, nek wong tua melu anak dadi babu. Astagfirullah. Nah, ibu dan bapak, makanya dalam hadis dijelaskan afdalu dinar yunfikuhur rajul, harta yang diinfakkan untuk keluarganya adalah dinarun yunfiku ala iyalihi, adalah sebaik-baiknya harta ibu dan bapak. Jadi kalau berobat untuk orang tua, tuku pampers popok untuk wong tua, duit panjenengan nganti ente, itu ojo gelo. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu a'mali afdal, apa amalan yang utama dan dicintai oleh Allah? Ternyata setelah salat biru walidain, berbakti kepada orang tuanya. Yang nomor 4, seberat apapun sakit jangan minta mati. Seberat apapun penyakit jangan memohon kepada Allah bercita-cita mati. La yatamanna ahadakumul maut, janganlah kalian bercita-cita ingin mati, wala yad'uhu bihi, dan jangan mohon pengen mati. Kematian itu jangan diminta, tidak diminta. Penyakit iku teko, mati iku teko dewe. Dijelaskan oleh Syed Abdullah Al-Haddad, innal amwat, sesungguhnya kematian itu amru maktubin, perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah ala jami'il anam, kepada seluruh makhluk. Dan orang itu kalau meninggal, tanda-tanda dia ini rezekinya sudah habis. Fa inna nafsa lan tamut hatta tastafiya rizqaha. Orang itu tidak akan bakalan meninggal kecuali karena jatah rezekinya sudah habis. Jadi seberat apapun sakit, jangan kepikiran pengen bunuh diri. Nah, ini ada Dr. Arif Nuruddin, beliau dokter spesialis dalam di Muardi. Ada pasien beliau yang terkena autoimun. Kemudian curhat, "Dok, kalau autoimun saya lagi kambuh, saya pengen mati Bapak Ibu." Contoh-contoh artis yang meninggal kena autoimun itu Olga Bapak Ibu. Olga itu meninggalnya karena autoimun. Istrinya Anang siapa? Asanti, itu juga kena autoimun Bapak Ibu. Jadi imunnya menyerang dirinya sendiri. Jadi ada jenis 100 lebih orang kena autoimun, jenis autoimun. Ada yang lagi duduk gini, tiba-tiba kulit kepalanya mengeluarkan darah. Banyak jenisnya. Nah, ini dijelaskan oleh beliau Dr. Arif Nuruddin.
saya nasihatkan bahwa mengakhiri itu bunuh diri bukan solusi untuk mengatasinya ini. Tetapi bunuh diri ini akan memperparah lagi. Kenapa? Karena setelah bunuh diri ini bukan selesai permasalahannya, tapi setelah bunuh diri akan menjadi masalah yang jauh lebih hebat. Bunuh diri tidak ada apapun tidak mengajarkan, tetapi bunuh diri malah menimbulkan masalah baru yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan masalah yang sekarang. Karena saya punya jamaah ibu dan bapak teng Sudimoro Teras Boyolali. Mbah kakung sampun sepuh oleh Allah di usia tuanya diuji dengan banyak penyakit. Kemudian keluarganya tidak peduli, tidak care. DE yo loro awak, yo loro pikir, frustasi, stres. Kemudian memutuskan untuk bunuh diri, minum racun, kemudian meninggal. Padahal bunuh diri bukanlah jalan keluar dari rasa sakit. Nek orang itu bunuh diri, malahan besok di akhirat akan mendapatkan rasa sakit melebihi sakitnya ketika di alam dunia. Dan di akhirat urusannya jadi dowo. Kenapa tadi dowo? Karena bunuh diri termasuk golongan dosa-dosa besar. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian melakukan bunuh diri. Fasaufa nuslihi nara, karena besok di akhirat akan dilemparkan ke dalam bara api. Dan hukuman untuk pelaku bunuh diri, man qatala nafsahu bisyai'in, barang siapa yang melakukan bunuh diri, udziba bihi yaumal qiyamah, maka besok di akhirat akan disiksanya dengan cara matinya, Bapak Ibu. Contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, alladzi yahnuqu nafsahu, barang siapa bunuh dirinya dengan cara gantung diri, yahnuquha finnar, maka besok di akhirat akan disiksanya dengan cara digantung juga. Kemudian walladzi yat'unuha finnar, barang siapa matinya dengan cara menusukkan pisau ke dadanya atau menyayat urat nadinya, maka besok akan disiksanya dengan cara ditusuk oleh pisau juga. Atau orang ini walladzi yataqahamu fiha, dia bunuh dirinya dengan loncat dari gedung, loncat dari mall kemudian mati, maka yataqahamu finnar, dia di akhirat akan disiksanya dengan cara dilempar, ibu dan bapak. Jadi mengerikan. Terus bagaimana kalau orang ini meninggalnya dengan cara menabrakkan diri ke kereta api, Pak Dede, kemudian meninggal? Berarti ning akhirat enek kereta api no Pak Dede. Itu hanya Allah saja yang tahu, nggih. Yang nomor 5, Ibu dan Bapak, nanti saya kasih rangkuman biar panjenengan tidak lupa dengan materi ini, tinggal 13 menit lagi. Nah, kalau suatu hari nanti kita sakit, hendaklah di dalam hati kita ini ada rasa takut dan rasa harap, ada rasa khauf dan rasa roja, harap. Karena suatu hari dalam riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin. Suatu hari Nabi memasuki rumah seorang pemuda, wa huwa fil maut, pemuda ini ternyata sedang sekarat menuju kematian. Nabi kemudian bertanya, kaifa tajiduka, piye kabarmu cah bagus? Pemuda ini menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi Muhammad, inni arjullah, aku sedang berharap kepada Allah, wa inni akhafu dunubi, dan aku takut dengan dosa yang pernah aku lakukan. Kemudian Nabi Muhammad berkomentar, la yastami'ani fi qalbi abdin, tidaklah seseorang itu sakit di dalam hatinya terkumpul dua perkara ini, maka illa a'tahullahu man yarju, Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, wa amanahu mimma yakhafu, dan akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Ketika dia sakit menuju kematian, dia berharap, ya Allah, semoga dosa-dosaku Engkau ampuni dan sakaratul mautku Engkau mudahkan. Maka apa yang diharapkan oleh Allah akan dikabulkan, akan diberikan.
Termasuk ternyata orang ini ketika mau meninggal, dia memiliki rasa takut kepada Allah. Ya Allah, saya takut dengan dosa-dosa di masa lalu. Ya Allah, saya takut dengan beratnya sakaratul maut. Ya Allah, saya takut dengan beratnya siksa di alam kubur. Maka Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Makanya orang yang punya rasa takut kepada Allah akan mendapatkan 2 ganjaran. Dijelaskan wa khasiyar rahmanu fil ghaib, wong sing wedi kambe Allah. Padahal DE tidak bisa melihat Allah. Fabashirhu, berikan kabar gembira kepada DE karena dia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, bimagfirah, dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa ajrin karim, dia mendapatkan pahala yang besar. Terakhir, nomor 6 Ibu dan Bapak, apa yang harus dilakukan ketika seseorang sakit? Yang keenam, kalau tanda-tanda kematian sudah mulai datang, maka segeralah berwasiat. Saya sampaikan kemarin, Ibu dan Bapak, orang yang mau meninggal itu, dia bisa merasakan dirinya itu mau meninggal. Sebagaimana seorang ibu, dia bisa merasakan bahwasannya bayinya akan segera lahir. Jadi orang yang mau meninggal bisa rasa, Pak. Ini saya menceritakan orang-orang yang meninggal karena jalur normal. Artinya ya sakit dulu gitu loh, bukan jalur singkat kayak tabrakan gitu loh. Jadi ketika tanda-tanda kematian sudah mulai keluar, seperti orang yang mau meninggal 40 harinya, mau mendatangi kematian, dia sering ngantuan, sering tidur. Hati-hati sering ngantuan ini. Kemudian nafsu makannya mulai hilang. Mbah Kakung, bebek goreng, Mbah Kakung, es teh jumbo. Karena orang yang mau meninggal biasanya nafsu makan minumnya hilang. Tapi tetap kita nawari terus apa yang disukainya. Ciri-ciri yang nomor 3 secara medis, dia ini lebih suka menyendiri, tidak mau banyak ketemu orang, Bapak Ibu. Tapi kadang-kala pengen ketemu seseorang yang dia ini pengen menyampaikan sesuatu. Bapak pengen ketemu Pak Demu kon rene yo. Kemudian akan keluar perubahan fisik di dalam dirinya. Seperti keluar bercak-bercak merah, tanda kekurangan oksigen, kuku dan kulit pucat, aliran darah mulai menurun. Kemudian tekanan darah anjlok di bawah normal, detak jantung melaju melebihi normal, sudah tidak bisa menahan kencing, mengalami atrofi ototnya mulai melemah, ngangkat sikil wis ra iso, ngangkat wis lemes pokoknya. Suhu tubuh mulai dingin, Ibu dan Bapak. Kemudian napas mulai terengah-engah, maka segeralah berwasiat. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, idza hadartum ahadukumul mayyit, jika kematian mendatangi salah satu di antara kalian, tanda-tandanya sudah jelas, intaraka khaira, maka segeralah tinggalkan kebaikan. Al-wasiyah, salah satunya wasiat, Ibu dan Bapak. Contoh-contoh wasiat, nek Bapak Ibu wis meninggal, sholatmu dijaga tenanan yo, karena yang bisa meringankan siksa kubur amal soleh anak-anak yang dapat bimbingan dari orang tuanya. Ojo lali ndongake ibu bapak yo, karena beratnya di alam kubur bisa diringankan dengan doamu buat bapak. Dan nanti kalau kamu lihat bapak sedang sekarat, ojo lali dituntun talqin. Termasuk boleh berwasiat siapa yang memandikan dan mengkafani Ibu dan Bapak. Sesuk nek aku mati, sing ngafani iki, sing ngedusi iki, itu boleh berwasiat. Makanya Ibu dan Bapak, hukum-hukum memandikan jenazah itu ada aturannya. Syarat yang memandikan jenazah yang pertama, orang ini hendaklah orang yang amanah. Setelah amanah, siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, orang yang diwasiatkan. Kalau dia tidak berwasiat, siapa yang paling berhak? Keluarganya yang paling berhak memandikan jenazah ini.
Tapi keluarganya tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani, takut. Maka yang paling berhak nomor 3, orang yang paling berilmu di antara kalian. Kemudian laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami dan istri. Dan anak di bawah 7 tahun, 5, 4, 3, ketika meninggal boleh siapa saja yang memandikannya. Bu, kalau ada seorang ibu, dia punya anak 2. Anaknya 2 iki lanang kabeh. Suatu hari ibunya meninggal. Anak lanang boleh tidak ngedusi ibu sing perempuan? Boleh nggak, Bu? Hah? Oke, bapak-bapak diwali saiki jenengan. Jenengan anake 5, wedok kabeh. Qadarullah jenengan misalnya meninggal, anak jenengan sing wedok 5, ngedusin jenengan boleh ndak, Pak? Hah? Nah. Jadi dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, walaysa li ghair man dzakarna minar rijal ghuslu ahadin minan nisa. Tidak boleh seorang laki-laki di antara kalian memandikan seorang perempuan kecuali perempuan ini adalah istrinya. Begitu juga sebaliknya. Wala ahadin minan nisa, dan tidak boleh bagi seorang perempuan ghuslu ghairi minadz dzakarna, memandikan salah satu di antara laki-laki di antara kalian yang meninggal kecuali laki-laki ini adalah suaminya. Paham niki nggih? Lah, nyun ngapunten, saya tadi kemarin malam hari Senin ngisi teng Tegalrejo Teras Boyolali. Di sana masih ada tradisi ketika memandikan si mayit ini di bopong, di pangku. Di sini kan sudah ada nggih. Nah, iki perlu dibahas. Sing mangko wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Nek sing meninggale, tapi nek yang meninggalnya wong wedok, sing mangko wong wedok. Tapi statusnya apa? Sing mangko ini ada hubungan kekeluargaan apa bukan? Nanti potensial tersingkap auratnya lebih besar apa mboten, Pak? Hah? Jadi kalau di pangku, potensial kain yang menutupi auratnya terbuka itu bisa kebuka enggak? Si mayit ini akan kelihatan auratnya potensialnya lebih besar. Makanya ibu dan bapak, kalau kita lihat-lihat di beberapa masjid, masjid ini punya inventaris meja untuk memandikan jenazah, sehingga nanti lebih bersih, lebih detail, dan juga disiapkan sater-sater penutupnya, dibikin, dirancang, sehingga jenazah ini ketika dimandikan dia bisa bersih, auratnya terjaga dan sesuai syar'i. Gitu. Nah, nanti keluarganya laki-laki cuman tugasnya ngangkat pasing abot. Anaknya sing lanang ngangkate pas ngangkat mindah kene. Mama kan kadang kala ora yo nek mayite cilik, nek mayite gede kaya aku. Wan abot lah. Saya itu pernah masukin jenazah. Bapaknya gede tenan. Tak pegang ini nganti soek kain kafannya, Pak. Tapi beliau ini sakitnya kena liver. Jadi sakitnya di rumah sakit, jadi keluar dari rumah sakit sudah dibungkus plastik. Jadi kain kafannya dari rumah sakit. Qadarullah rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam. Jadi kayaknya ngasih kafannya yo sing sasa itu loh. Soalnya tertarik ini pas bagian kepala, soak Bu. Ada remuk ini. Tak tahu nih ya Rofi. Jadi gitu ibu dan bapak. Jadi intinya laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Misalnya ada bagian yang perempuan tidak kuat mindahkan jenazah kan abot kadang-kala. Nek jenazah cilik ora apa-apa, nek sing gede kan ra kuat. Nek pasti ngene malah ra kuat jika glundung ra kelenger malahan. Jadi rame sak desa malahan yo. Makanya sing ngangkat anak lanange gitu. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz bin Bas,
seandainya ada kasus, ini kur kasus ya, misalnya ada orang yang meninggal, ibu-ibu, kemudian di sana tidak ada ibu-ibu untuk memandikan, bahkan beliau mengatakan bal tayammum, cukup ditayamumkan saja. Ketika saya ngisi di daerah Mbanga depan Kiki, enten jamaah sing protes. Lah Pak Dede, kenapa anak laki-laki tidak boleh memandikan perempuan? Sudah tak jawab. Tidak boleh melihat aurat ibunya. Lah nek ngedusi piye? Ini ibunya sudah lansia. Wis ngembrok. Ternyata ibunya ini tidak mau mandi kecuali sing ngedusi sinten? Anake, padahal anake lanang. Didusi mantu wedoke ora gelem. Pokoknya ora ngedusi anakku, aku ora gelem. Lah iki piye? Padahal eene neng ndi-ndi, pipise neng ndi-ndi, najise neng ndi-ndi. Nek ora diadusi malahan perkara iki. Maka kata para ulama boleh dimandikan dengan mengambil hukum adalah darurat. Tapi kalau sudah meninggal, kan ra mungkin mayite protes iso ngomong, "Gah, ini orang dijera mungkin medeni malah ndak iso protes." Bisa diterima niki nggih? Tinggal 1 menit lagi. Habis ini sesi tanya jawab ya. Oh, pas jam 7 ya, Pak. Dan tidak boleh hukumnya memindahkan jenazah kecuali karena ada urusan yang penting dan darurat. Jadi memindahkan jenazah itu tidak boleh. Hukumnya haram. Kecuali ada darurat. Ketika perang Uhud, ada Jabir bin Abdullah, bapaknya meninggal, pamannya meninggal. Selesai perang, Jabir ini mengangkat jenazah bapaknya dan pamannya, dinaikkan ke kuda untuk dibawa ke kota Madinah. Mau dikuburkan di kota Madinah saja. Kemudian ada hadis, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tarji'u bi qatla. Kembalikanlah para jenazah-jenazah mujahid itu dan kuburkanlah di mana dia meninggal. Maka kemudian Jabir ini mengembalikan jenazah pamannya, bapaknya, dan dikuburkan di tempat mereka meninggal. Begitu Ibu. Ada pertanyaan apa mboten? Boleh, monggo. Ditanya Pak Didi. Ya. Bagaimana cara menyiasat dari masalah Allah? Selama ini kan orang mandikan lain, laki-laki tidak mandikan perempuan, perempuan mandikan laki-laki. Mohon masukannya. Bagaimana cara menyiasat? Ji, Ibu dan Bapak ya harus pelan-pelan. Syukur-syukur yang mendengarkan ini adalah tokoh sesepuh, bini sepuh di desa tersebut yang omongannya pasti didengar warganya. Saya tadi malam pas hari Senin pas ngomong kayak gini, qadarullah, di depan saya namanya Pak Darto, Tegalrejo, Teras Boyolali. Beliau ini yang memandikan orang yang meninggal di Tegalrejo itu beliau. Wah, nek ngerti ngono ya wis. Matur suwun Pak Dede ilmune. Sesuk nek ngedusine sebagaimana konsep yang panjenengan sampaikan. Jadi agar sesuai syar'i dan aman, nek dipangku kan suwe-suwe yo abot. Nek mayite cilik mungkin gampang, nek gede kan saya wangel. Lebih baik pakai meja yang sudah didesain. Kemudian kita buat pokoknya yang menutup biar tidak jadi tonan. Dan ingat Bapak Ibu, setiap masjid itu harus punya tim pemandian jenazah. Enggak harus ya. Ada itu lebih baik. Nanti di konsep yang sering memandikan jenazah nanti kita booking. Pokoknya 3-4 orang ini kita sering belikan pelatihan atau manggil ustadz dari Depak atau dari rumah sakit tata cara memandikan. Nanti kalau warga sini, jamaah sini perempuan ada yang meninggal, maka tim ibu-ibu inilah yang akan memandikannya. Termasuk bapak-bapak juga harus punya tim. Nanti kalau di sini ada jamaah yang meninggal, maka tim dari Masjid At-Taqwa Sawahan ini, bapak-bapak ini yang akan terjun mengurusi jenazah. Inilah termasuk pelayanan terhadap umat. Termasuk kita menyiapkan buntelan, 1 buntelan itu isinya perlengkapan jenazah seperti kainnya, kafannya. Jadi kalau ada orang yang duafa meninggalnya malam terus tokone tutup kabeh padahal pengen dangdang di kubur ke masjid sudah punya stok perlengkapan jenazah tinggal diambil gitu Bapak Ibu.
boleh studi banding dengan masjid-masjid yang sudah menerapkan konsep ini, gitu. Jadi mulai dari alatnya, SDM-nya itu harus disiapkan dulu, gitu Bapak. Sambil jalan, jadi learning by doing lah. Sambil kita amati masjid-masjid yang sudah siap, kita tiru yang bagus-bagusnya, gitu. Gitu ya, karena sudah jam 7 Pak. Kita lanjutkan besok tahun depan ya Pak. Ya tahun depan. Mohon izin habis ini saya langsung nih ke Kartasuro karena perjalanan lumayan ya Pak ke Kartasuro, biar enggak maaf. Nah Ibu dan Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.